Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, baik. Bertemu lagi bersama Miss Asri. Hari ini Miss Asri akan menjelaskan apa itu pecahan senilai. Ya. Ada sebuah pizza. Pizza ini masih satu. Ya, masih utuh. Ya. Nah, kalau satu pizza ini yang utuh itu bukan pecahan. Yang namanya pecahan jika sudah terbagi-bagi menjadi bagian yang sama besar. Oke. Baik. Nah, Miss Asri punya sebuah pizza. Sebuah pizza ini akan Miss Asri potong menjadi 2 potongan. Ya. Akan menjadi 2 potongan. Nah, 2 potongan pizza itu kalau dalam bentuk pecahan itu jumlah potongannya ada berapa? 1, 2. Letaknya ada di bawah. Ya. Kemudian Miss Asri makan. 1 potongannya ini dimakan. Oke, dimakan sebelah. Nih, kalau di gambar itu berwarna kuning ya. Oke. Nah, 1 potongan yang dimakan itu letaknya kalau dalam pecahan itu di atas 1. Oke, artinya apa? 1 sebagai pembilang, 2 ini sebagai penyebut dalam pecahan. Nah, gambar pecahan yang di atas ini contohnya ini sudah menjadi visualisasi dari setengah atau 1/2. Ada potongan pizza lagi nih. Nah, potongan pizza ini akan Miss Asri potong dulu setengah nih. Nah, kemudian dipotong lagi. Ya. Ini baru 1, 2 potong. Kemudian dari ini 2 potong ini dibagi lagi. Oke. Jadi berapa sekarang? Berapa jumlah potongannya? Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Penyebutnya 4 ya. Nah, kemudian kalau yang di awal ini potongan pizzanya setengahnya dimakan, 1 bagian nih. 1 bagian dimakan. Kalau ini juga sama ya. Ini akan dimakan juga. Nah. Oke. Seperti ini ya. Nah, berapa bentuk pecahannya sekarang? Apa sama dengan 1/2? Kalau dalam gambar secara luasnya sama besar. Ya, tapi kalau dalam bentuk pecahan bukan 1 ya 1/2 lagi, tapi ini sudah dibagi menjadi tadi 4 ya, 4 potong. Berarti kita hitung berapa yang dimakan. 1, 2. Ada 2 bagian. Ya. Oke. Nah, apakah pecahan 1/2 dengan 2/4 itu senilai? Senilai tidak? Nah, kita lihat. Oke. Pola bilangannya 2/4. 1/2. Oke. Pembilangnya di atas nih yang pertama 1, kemudian yang keduanya nih dari gambar kedua 2. Artinya pembilangnya itu dikalikan berapa? Iya, dikalikan 2, kemudian penyebutnya juga dikalikan 2. Ya. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Artinya apa? Pembilang dan penyebut itu harus sama pengalinya jika kita ingin mencari pecahan senilai. Oke.
Karena Miss Asri punya satu pizza lagi, masih satu pizza yang sama juga. Ya, kita akan membuktikan lagi pecahan yang senilai dengan setengah 2/4 itu ada lagi nggak ya? Baik. Nah, sama ya, kita akan bagi. Awalnya tadi dipotong menjadi 2 bagian, kemudian menjadi 4 bagian. Ya, sekarang dipotong lagi. Nah, menjadi 8 bagian. Oke, kita hitung sama-sama berapa jumlah potongannya sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong. Nah, pizzanya sudah dibagi 8. Nah, berarti 8 ini adalah sebagai penyebut. Berapa pembilangnya? Nah, kita lihat dari gambar. Nih, luas gambar pertama, luas gambar kedua, kita akan membuat luas gambar yang ketiga. Nah, ini yang dimakan sama, ya. Oke, berapa jumlah yang dimakan? Kita hitung berapa yang warna kuning ini. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita tuliskan 4. Pembilangnya 4. Nah, kita lihat. Nah, kan pola angkanya 4 ke 8. Berarti gimana? Dikali 2 harus sama ya. Berarti bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. 2 dikali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, artinya apa? Untuk pecahan setengah, 2/4 dan 4/8 itu senilai. Ya, ini kalian lihat angkanya. Kemudian kalian lihat gambarnya. Itu sama. Ya, luas gambarnya antara luas gambar 1, 2, dan 3 itu sama. Oke, paham sampai sini? Oke, baik. Miss Asik akan kasih contoh lainnya ya. Oke, kita lihat. Ini ada kue aja. Anggap aja ini kue brownies. Kue brownies ini dibagi menjadi 3 potong. Oke, kalau dalam pecahan ini kita menulisnya 3 potong. 1, 2, 3. 3 itu adalah sebagai penyebut. Kemudian 1 potong kue ini dimakan. Ya, 1 potong kuenya dimakan, yang berwarna hijau ya. Oke, karena itu sebagai pembilang, kita tulis di atas 1. Oke, nah jadi bentuk pecahannya 1/3. Oke, nah kemudian lihat yang bawahnya ya. Nah, ini juga sama nih ya. Tadi kan 1/3 kita cari ini dalam bentuk gambarnya, itu luas gambarnya sama ya, gambar atas dan gambar bawah itu sama ya. Kemudian ini dimakan juga ya, dimakan juga nih, bagian sebelah sini dimakan ya, sama luasnya kan ya. Oke, bentuk pecahannya menjadi sama dengan, kita hitung yang diarsir ada berapa? Ada 2. Jumlah keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah artinya apa? Pecahan 1/3 senilai dengan pecahan 2/6. Kita tulis ya, 1/3 senilai dengan pecahan 2/6. Oke, kita buktikan ya. Kalian ingat ya, pembilang dan penyebut itu harus dikali dengan pengali yang sama. Lihat atasnya ini dikali berapa? Dikali 2. Oke, berarti pembilang dikali 2, berarti penyebutnya juga pasti dikali 2. Oke, 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Nah, artinya apa? Pecahan 1/3 senilai dengan pecahan 2/6.
2/6. Paham sampai sini? Baik, kita akan mencari contoh lainnya. Ini masih pecahan yang senilai dengan 1/3. Ya, kita menggunakan gambar yang sama. Nah, hanya kita bagi lagi, ya. Dibagi lagi 1, kemudian dibagi lagi, ya, masing-masing dengan yang sama pembaginya, ya. Oke. Nah, kita lihat berapa bentuk pecahannya sekarang. Kita hitung yang diarsir. Yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang diarsir. Jumlah keseluruhan potongannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. Yuk kita tulis ulang. 1/3 senilai dengan 4/12. Oke. Berarti kita lihat pola bilangannya 3/12, 1/4. Berarti ini dikali berapa? Dikali 4, pembilang dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Ya, 3 kali 4, 12. Nah, sudah jelas ya? Artinya apa? Pecahan 1/3 memiliki nilai yang sama atau senilai dengan pecahan 4/12. Oke, paham sampai sini? Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya adalah tentukan pecahan ya yang senilai dengan 4/8. Berapa kira-kira? Oke. Yang senilai dengan 4/8. Miss Asri mau kalau di atasnya di bawahnya 24. Nah. Oke. Berarti di atasnya berapa? Di atasnya pasti 12. 12/24. Dari mana? Dari mana? Oke. Nah, karena 4 dikali 2 sama dengan 12. Lalu 8 dikali 2 itu sama dengan 24. Nah, ini contoh pertama ya. Oke, contoh selanjutnya 2/4 per 14 sama dengan berapa? Baik, yuk kita sama-sama kita cari pecahan yang senilai dengan 24/14. Itu pecahan berapa ya? Ingat, kita akan mencoba membagi. Kalau di bawah dibagi 2, di atas juga otomatis harus dibagi 2. Miss, boleh nggak sih Miss dibagi 3? Boleh, asal antara pembilang dan penyebutnya bisa sama-sama. Ya, kalau ini karena 24 dan 14 bisa dibagi 2 dua-duanya. Oke, kita hitung berapa hasilnya? 24 dibagi 2, 12. 14 dibagi 2, 7. Nah, baik. Artinya apa? 24/14 itu senilai dengan pecahan 12/7. Oke. Pertanyaannya, Miss, ini bisa dicari lagi nggak yang senilai? Bisa nggak? Kita cari ya, antara pembilang dan penyebutnya itu harus sama. Kalau dibagi lagi dia tidak bisa. 12 misalnya dibagi 2, tapi 7 tidak bisa dibagi 2. Atau 7 dibagi 7. Nah, 7 dibagi 7 1 bisa. Tapi atasnya bisa dibagi 7, 12 bagi 7 tidak
Tidak bisa. Jika tidak bisa, artinya, nah, pecahan 24 per 14 itu memiliki pecahan senilai dengan 12 per 7. 8 per 20 sama dengan, oke, pecahan yang senilai dengan 8 per 20 berapa? Kalau di atasnya sudah ada 32, berarti di bawahnya berapa? 8 kali berapa yang hasilnya 32. Nah, kita harus ingat. Nah, misalnya ada soal seperti ini. 8 per 20 sama dengan 32 per. Nah, kita cari pecahan yang senilai. Ya. Artinya 8 dikali berapa yang hasilnya 32? 8 dikali 4 sama dengan 32. Lalu yang bawah juga harus dikali 2. Berapa? Hasilnya jadinya 20 kali 4, 80. Oke, seperti ini. Ya, kalau yang diketahui salah satunya antara atau pembilang atau penyebutnya saja. Contoh lainnya. Baik. 42 per 12 sama dengan 2. Oke. Di atasnya ini titik-titik. Oke. Berapa kira-kira hasilnya? Kita lihat, karena yang diketahuinya di bawah. Nah, maka ini kira-kira dikali atau dibagi? Pasti dibagi ya, karena hasilnya itu lebih kecil. Ini besar, kemudian menjadi lebih kecil nih. Penyebutnya menjadi lebih kecil. Ini 12 penyebutnya, kemudian menjadi 2. Berarti ini dibagi berapa? 12 dibagi 2 sama dengan, atau 2 kali berapa yang hasilnya 12? 6. Oke. Kemudian otomatis di atasnya juga harus dibagi 6. Jangan dikali ya, tapi dibagi 6. Karena di bawahnya dibagi 42 dibagi 6 sama dengan 7. Atau 7 kali 6 sama dengan 42. Oke, paham sampai sini? Baik, contoh yang terakhir. Satu kali lagi ya. Contohnya adalah 22 per 33. Ya. Sama dengan 2. Titik-titik. Pertanyaannya, oke, tentukan pecahan yang senilai dari 22 per 33. Siapa yang bisa? Bisa ya? Kita lihat, karena yang bagian atasnya yang sudah diketahui, berarti kita harus mengetahui dulu 2 ke 2, 22 ke 2. Berapa ya kira-kira? Dibagi atau dikali? Nah, ingat, pembilang yang pertama itu lebih besar, kemudian menjadi lebih kecil, itu sudah pasti dibagi. Dibagi berapa? 22 dibagi berapa yang hasilnya 2? Atau kalian cari perkalian 2 kali berapa yang hasilnya 22. Ternyata 11. 22 dibagi 11 sama dengan 2. Artinya penyebutnya juga sama. Pembilangnya dibagi 11, penyebutnya juga harus dibagi 11. Berapa 33 dibagi 11? Sama dengan 3. Oke. Berarti jawabannya benar. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalian kalau tidak paham atau belum paham, bisa mengulang video ini.
di lain waktu lagi.